kembali lagi di podcast Suara Hukum Unta bersama saya Aradania sebagai host acara kali ini. Dengan tema penulisan ulang sejarah. Nah, sebelum kita masuk ke tema, aku mau spill nih kegiatan yang menarik dan akan datang di kampus Untak Surabaya, terutama di Fakultas Hukum. Namanya adalah LKMM, Latihan Keterampilan dan Manajemen Mahasiswa. Jadi buat kalian yang tertarik buat melatih kepemimpinan dan juga melatih keterampilan kalian, terutama dalam hal berorganisasi, kalian bisa banget buat daftar dan cek di IG-nya BEM FH Untak Surabaya. Nah, sekarang kita mulai masuk aja nih ke pembahasan tema, tapi sebelum itu kita kenalan dulu nih sama narasumber kita. Dengan kita ini sekarang bersama dengan Kak Agung, anggota dari IKOHI, yaitu Ikatan Kemanusiaan untuk Korban Penghilangan Paksa Indonesia. Nah, boleh nih Kak Agung spill dong akhir-akhir ini kegiatannya di IKOHI apa aja? Akhir-akhir ini kegiatannya di IKOHI itu kemarin kita habis menghadiri salah satu modelnya kayak Sarasehan di Sekret GMKI cabang Surabaya yang ada di Tegal Sari. Itu kita ngomong tentang menolak penulisan sejarah ulang. Jadi ada beberapa sejarah yang kemudian mau ditulis ulang. Salah satu yang kemudian membuat teman-teman ini, kawan-kawan bergerak adalah menolak itu karena ada sejarah yang tentang kekerasan seksual yang terjadi tahun 98 waktu kerusuhan itu tidak ditulis, padahal fakta dan korbannya ada gitu. Oke. Jadi petisi ini tuh berhubungan sama penulisan ulang sejarah. Yes, 98. benar. Oke. Untuk dari dasarnya aja nih, penulisan sejarah itu gimana sih Kak? Maksudnya kok ditulis ulang itu gimana maksudnya? Oke, gini, sebelum kita masuk ke situ, biar nanti ngomongnya aku ini kelahiran tahun berapa sih? Agung itu kelahiran tahun berapa? Tak pastikan aku tidak menjadi pelaku sejarah. Tidak terlibat langsung dalam sejarah. Saya lahir tahun 1999, sejarah yang kemudian mau ditulis ulang itu tahun 98. Seandainya saya lahir tahun 97 pun saya tidak pernah menyaksikan langsung. Jadi saya akan bahasanya bahasa kerennya itu storytelling. Ya, sekolah seperti itu. Jadi ngomong tentang sejarah, kenapa harus ditulis ulang dan segala macam. Sejarah bangsa ini belum siap untuk memisahkan antara apa yang kemudian disebut history, story, dan misteri. Jadi rangkaiannya ada 3. Bangsa ini belum siap untuk itu. Kalau bicara sejarah itu, ini bahasanya agak campur sama bahasa Jawa. Jadi ada karep keinginan dari mereka yang menulis sejarah. Bicara tentang karep, ya sejarah itu berperan penting untuk menghegemoni sejarah atau kelompok lain. Kalau kita kemudian melihat KBBI, apa itu hegemoni? Hegemoni itu dominasi, tapi berasal dari kepemimpinan. Nah, sejarah yang hari ini mau ditulis ulang adalah sejarah yang kemudian waktu itu memang terjadi, bukan hanya sekedar story ya, artinya cerita, tapi memang ada korban, lalu kemudian ada fakta hukum di sana. Nah, mungkin nanti dalam kesempatan lain mungkin teman-teman BEM ini bisa bicara tentang gimana cara menghukum, penegakan hukum untuk fakta hukum yang terjadi atau kejadian hukum yang terjadi tahun 98 itu. Tapi artinya sejarah kenapa harus ditulis ulang? Enggak, ini bukan terkait sejarah yang harus ditulis ulang, tapi sejarah apapun bentuknya. Kalau kita bicara tentang sejarah apapun bentuknya, bagaimanapun rasanya atau bagaimanapun keadaannya, ya harus ditulis. Nah, teman-teman IKOHI, teman-teman Komnas Perempuan, dan mereka-mereka yang kemudian hari itu terlibat dalam peristiwa itu, ya mereka akan kemudian menolak. Bahasanya adalah, kalau kita pakai metode berpikir materialis dialektika historis, mereka mengantitesis metode berpikir ilmiah, mereka akan mengantitesis dari apa yang mereka sedang pemerintah ini siapkan lewat Fadlizon itu tadi. Padahal Bapak Fadlizon sendiri itu waktu itu dia sudah hidup dan juga berperan atau terlibat dalam kejadian-kejadian. Tapi
Kenapa kemudian dia tidak melupakan? Nah, mereka alibinya, mereka yang nulis sejarah, mau menuliskan sejarah ulang ini bicara kayak, oh nggak ada faktanya. Ya, tapi kalau ngomong kekerasan seksual mungkin teman-teman dari BEM Hukum ini pasti akan tahu kalau bicara tentang kekerasan seksual, korban ini sangat, psikisnya sangat terganggu. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Terus ini Kak, jadi ini bukan sekedar cuman penulisan ulang gitu ya? Ya. Jadi ini juga merupakan pelanggaran gitu bagi ibaratnya menjadikan korban yang dahulu secara kayak nggak dianggap. Iya. Oke. Terus kira-kira nih Kak, perannya itu sebesar apa sih penulisan ulang ini kalau seandainya benar-benar terjadi gitu? Dampaknya itu sehebat apa bagi para baik masyarakat maupun bagi para korban sendiri? Ya, seperti yang disampaikan tak sampaikan tadi di awal bahwa sejarah itu menghegemoni. Sejarah pasti akan menghegemoni apa sosial yang terjadi ke depannya. Kalau bicara tentang dampaknya seperti apa, kita akan sedikit kilas balik terkait sejarah yang akan ditulis ulang. Peristiwa-peristiwa di Indonesia ini banyak yang kemudian faktanya itu dikaburkan. Kita mulai tarik yang paling jauh dulu, pasca kemerdekaan ya. Tahun 65-66 banyak orang yang kemudian ini yang lagi viral aja supaya teman-teman yang menyaksikan ini bisa ya, itu gitu ya. Jadi kalau ditarik lagi, pernah tahu nggak ada sejarah yang kemudian mengatakan bahwasanya Dendels itu apa namanya, orang yang baik. Aslinya mereka yang kerja rodi itu dibayar, ya, tapi bayarannya itu dikorup sama apa bahasanya, kalau bahasa istilah sekarang itu mandor-mandor yang bekerja. Faktanya bukan itu yang kemudian menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas, namun sejarah mengatakan lain, bahwasanya kerja rodi ya kerja rodi, tidak dibayar. Iya, tidak dibayar, disiksa, dipaksa, dan mereka diorganisir untuk kemudian bekerja. Bukan Belanda atau Hindia Belanda atau VOC atau apapun itu yang kemudian hari itu menjajah dan berkuasa, membuka lapangan pekerja sebanyak-banyaknya, lalu kamu tak bayar sekian gulden, waktu itu mata uangnya gulden, lalu kemudian kamu sudah tak bayar, ada kontrak kerja dan segala macam. Tidak ada, fakta itu tidak ada. Terus balik lagi ya nih ke pasca 45, 65 sampai 66, sejarah mengatakan faktanya ada kurang lebih 500.000 penduduk Indonesia yang dibantai oleh, ya mau tidak mau, rezim waktu itu yang berkuasa. Nah, secara sejarah, secara fakta, nyatanya memang itu. Kita bisa lihat ada beberapa film dokumenter di YouTube itu, judulnya kalau nggak salah The Act of Killing, bicara tentang bagaimana begitu gagahnya mereka yang menyebut dirinya sebagai Al-Gojo mempraktekkan bagaimana dia menghabisi orang-orang yang terindikasi dalam Partai Komunis Indonesia. Namun problemnya, orang-orang yang menyebut dirinya sebagai Al-Gojo waktu menghabisi itu, mereka tidak tahu kayak ada kan, kalau partai yang besar itu pasti kan ada database-nya. Mereka bukan dapat dari database, tapi kayak dari tetangga. Oh, ini orang ini dicap PKI. Oh, ini PKI nih. Simpatisan. Iya, aduan. Dan yang paling parah lagi, bicara tentang penegakan hukum, KUHP ini sudah berlaku lama. Dari zaman Harus sudah ada itu KUHP. Kan kita tahu KUHP ini tinggalan Belanda. Nah, kalau kemudian bicara tentang komunis waktu itu dianggap sebagai tindakan makar, nah problemnya pertanyaannya simpel. Loh, namanya penegakan hukum itu ya harus penegak hukum. Betul. Pelakunya dianggap sipil, ya berarti harus dari sipil. Oke, waktu itu memang Polri masih dalam kesatuan organisasi yang disebut Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, belum terpisah. Namun faktanya di lapangan, mereka yang menegakkan hukum waktu itu adalah militer.
Oh iya. Dihabisi, terus kemudian organisasi masyarakat yang semi militer diterjunkan untuk kemudian ikut berpartisipasi melakukan penegakan, dan kemudian dengan gagah mereka bilang saya algojonya. Ada banyak kok faktanya di YouTube, itu bisa kok, ada salah satu film dokumenter YouTube, apa judulnya, tahun 2014 ya dirilis. Jadi korban ini punya adik ini menemui mereka pelaku algojo yang ikut menghabisi kakaknya dengan dibredel perutnya, dipotong lehernya, lalu kemudian dilempar ke sungai. Lalu posisinya dari korban ini, dari kakaknya korban ini kan punya adiknya ini tahu kalau kemudian ternyata korban ini, si kakak ini tadi setelah dibredel perutnya itu tidak mati. Dia sembunyi di balik eceng gondok, lalu kemudian dia balik ke rumah untuk minta ibunya untuk tolong buatkan aku teh hangat, tapi dengan keadaan susu sudah keluar. Nah, hal-hal seperti itu kemudian digambarkan oleh rezim, diberitakan, dipropagandakan oleh rezim melalui film G13 PKI. Dan setiap bulan September itu sebagai tontonan wajib. Nah, kita yang kemudian aku ini termasuk Gen Z ya, karena tahun 99. Pertanyaannya simpel, sejahat itu orang-orang ini. 500.000, bayangin 500.000 orang atau simpatisan atau anggota PKI kemudian dihabisi, memang sejahat itu digambarkan kalau di film itu. Anggota PKI itu sama Gerwani, dia waktu di lubang buaya kan dia nari-nari itu. Nah, beberapa fakta yang kemudian tak baca, keadaannya tidak seperti itu. Beda. Nggak seperti itu, dan apa yang kemudian difilmkan itu ya nggak seperti itu. Nah, pertanyaannya kemudian timbul lagi saat kita ngomong di depan halayak umum. Mungkin hari ini seperti sekarang ini kita bicara tentang waktu itu PKI ya kamu pasti akan kemudian pertanyaannya simple, loh memang gimana sih keadaannya, gimana sekejam itu Nah, hal itulah yang kemudian membuat sejarah berdampak besar, bahwasanya komunis itu jahat, anti agama, anti kiai, anti bla 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 bla. Tapi faktanya kita nggak tahu itu benar terjadi apa enggak. Terus lanjut ke 98 itu di Mei, kejadian 98 itu tidak serta-merta kemudian pecah di 98. Tapi 96 itu ada peristiwa yang namanya Kuda Tuli. Kuda Tuli itu kerusuhan 27 Juli. Itu yang kemudian menjadi salah satu yang kemudian diperingati oleh salah satu partai besar di Indonesia, Partai PDI Perjuangan, bahwasanya itu kekuatan masyarakat. Kalau orang PDI Perjuangan itu bilang kekuatan wong cilik, masyarakat kecil berhadapan langsung face to face dengan penguasa. Nah, waktu itu sejarah mengatakan, fakta mengatakan, saya nggak ngomong sejarah, fakta mengatakan bahwasanya PDI itu waktu itu namanya bukan PDI, waktunya bukan PDI Perjuangan, waktu itu namanya PDI, terpecah menjadi dua antara pendukung Suryadi dan Megawati. Terpecahnya ini kemudian terjadilah seolah-olah antar kubu PDI ini bersih tegang, kerusuhan sampai kemudian menimbulkan banyak korban. Loh, orang-orang yang waktu itu terlibat langsung mengatakan yang lempar, yang memukuli sesama kadernya itu tidak layaknya kader. PDI waktu itu dikenal sebagai partainya wong cilik itu ya apa sih wong cilik iku tukang becak ngono-ngono, mosok ya ono potongane sing cepak, badannya kokoh. Nah, keadaannya, ciri-ciri fisik para pelaku kerusuhan itu kokoh kayak militer.
iya. Jadi itulah yang kemudian disebut sebagai salah satu peristiwa yang kerusuhan yang kemudian disebut sebagai pertempuran antara wong cilik, rakyat sipil ini berhadapan dengan rezim melalui kekuatan militer itu tadi. Terus lanjut ke 98 juga kayak gitu. 98 banyak orang yang kemudian mengatakan itu kerusuhan biasa. Tapi faktanya di Jakarta kalau kemudian kita lihat ini semua seperti sudah terstruktur, sistematif dan masif. Karena ada beberapa yang kemudian menyatakan ada salah satu ahli forensik terkenal sudah almarhum dari UI kalau saya tidak salah, ada dia tulis buku tentang korban-korban kekerasan itu. Kalau kita tarik gimana kronologinya orang-orang ini bisa terbakar hidup-hidup. Nah, jadi posisinya waktu penjarahan salah satu toko swalayan besar, massa ini masuk ke dalam toko, lalu kemudian dikunci dari luar, lalu dibakar tokonya. Simpel pertanyaannya, kita ini semua percayalah, semua orang yang bertindak kriminal hari ini pasti punya latar belakang, punya background. Tapi apakah kita kemudian diajari, dididik untuk melakukan hal itu? Itu nggak mungkin spontan loh ya. Jadi itu memang harus ada latihannya. Jadi masuk, ditutup, dibakar, masuk, ditutup, dibakar. Lalu perkosaan massal. Nah ini yang kemudian jadi topik utamanya adalah perkosaan massal. Melalui TGPF, tim gabungan pencari fakta menemukan ada sekitar 85 kasus kekerasan seksual yang 53-nya itu diduga sebagai perkosaan. Korban ini sudah sempat pernah ditemui oleh presiden yang menjabat setelah Pak Harto, presiden keempat kita, ketiga kita, B.J. Habibie, dalam bukunya yang berjudul Detik-detik Menentukan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi yang terbit tahun 2006, itu autobiografinya B.J. Habibie. B.J. Habibie ini, Pak Presiden ini, Pak Habibie ini mendengar langsung kesaksian korban kekerasan seksual itu. Lah, kalau kemudian Presiden waktu itu Habibie sudah mengatakan iya, negara harus bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Loh, lah kok sekarang kok tiba-tiba mau dihapus? Nah, apa kesimpulannya? Dampaknya adalah untuk kita adalah, sudahlah, kita mau jadi pejabat, mau ngelakuin apa aja ya nggak ada masalah. Toh apa ya, kita nggak pernah tahu bahwasanya negara ini pernah menghadapi sejarah yang begitu pahitnya. Bicara tentang kekerasan seksual, bicara tentang perkosaan, bicara tentang pembantaian, genosida, ya dilupakan aja. Ya, artinya dampak besarnya adalah ya kita nggak pernah tahu kalau pernah ada kejadian seperti itu. Itu untuk pelajaran, pelajaran yang kemudian fakta-fakta itu harus tetap ada, tertulis. Ya, yang membaca atau yang kemudian melihat, mencari, untuk kemudian kita bisa mencari tahu kenapa sih orang-orang itu diperkosa, kenapa sih orang-orang itu digenosid, supaya generasi selanjutnya bisa tahu, bisa berpikir secara kritis apa yang melatar belakangi kejadian itu. Nah, artinya kalau itu tidak ada ya berarti bisa dikatakan rezim ini tidak senang dengan orang-orang yang bicara tentang atau berpikir bagaimana hal itu terjadi. Artinya tidak boleh orang berpikir kritis. Ya sama aja dong kayak kejadian 98. Jadi kayak kurang lebih dampaknya kayak gitulah. Oke. Nah, tadi kan Kak Agung bilang kalau Kak Agung ini kelahiran 99. Jadi waktu kejadian atau waktu 98 itu masih belum lahir, gitu, belum ada gitu. Nah, untuk menurut Kak Agung sendiri, kira-kira sumber sejarah yang kredibel atau yang terpercaya itu yang seperti apa? Karena kita kan nggak pernah tahu sendiri, kita nggak pernah melihat sendiri, kita juga nggak pernah ada di sana. Gitu. Nah,
untuk bisa dikatakan sejarah ini bisa dipercaya gitu. Oke. Itu berdasarkan apa? Ya, pertanyaan kan memang terkait. Jadi jawaban yang tadi bicara tentang sejarah itu menghegemoni, ya sejarah itu bicara tentang karep. Simpelnya gini, kalau hari ini saya berkuasa, saya adalah orang yang kemudian secara individu dan secara pemikiran berpihak kepada korban 98. Mungkin sejarah fakta pahitnya akan saya tulis utuh, bahkan mungkin sedikit saya akan bumbui. Karena saya punya karep untuk menghukum para pelaku. Kalau penulis sejarahnya itu tidak menginginkan itu terjadi, yang kemudian bisa dipertanyakan cuma dua. Dia bagian dari pelaku, atau dia yang menulis sejarah, mau menuliskan sejarah itu punya tuan atau gabungan orang-orang yang mendukung tindakan pelaku. Nah, gimana cara sejarah yang kredibel? Tidak ada sejarah itu yang kemudian artinya sumber sejarah yang kredibel, artinya ini bisa dipercaya. Tidak bisa. Sejarah itu rangkaian fakta. Kalau kemudian dipahami secara satu sisi, ibarat mikrofon ini, ya nggak bisa. Mikrofon ini bisa berfungsi, itu harus ada listriknya, ada jaringan bluetoothnya dan segala macam. Jadi nggak ada sumber sejarah yang 100% kredibel. Majapahit apapun itu sejarah nggak ada yang 100% kredibel. Ya mau nggak mau mereka yang kemudian mengakui dirinya sebagai, tapi saya kurang sepakat ya dengan istilah ini, sebagai penikmat sejarah, ya mereka harus berpikir gimana sih kok bisa bicara tentang mikrofon ini dulu aja, analoginya kayak gitu. Kok mikrofon ini bisa nyala, dia bisa sedap sedot suara kita untuk kemudian disalurkan di pengeras supaya orang banyak tahu dengar. Gimana? Ya sama, jadi nggak ada kredibel. Jadi kayak utuh pasti, ini rangkaian pastinya nggak ada. Nah, kalau ngomong kredibel ya seharusnya yang bisa dikredibel ya bicara gitu tuh ya yang ditulis negara aslinya. Tapi nyatanya faktanya hari ini negara nggak bisa mengakomodir itu. Mereka yang menulis sejarah pasti duwe karep, keinginan. Ada juga pepatah yang bilang sejarah itu ditulis oleh pemenang, Kak. Nah, ya, karena sejarah sifatnya menghegemoni, sifatnya untuk menghegemoni. Jadi siapa mendominasi, bahasa simpelnya ada mendominasi, kepemimpinan yang mendominasi. Jadi sejarahnya, budayanya dan lain-lain, ya fine-fine aja, jadi nggak ada masalah. Wes nggak usah ngomong 98 jauh-jauh. Kamu orang hukum, kamu mahasiswa hukum. Ngomong Belanda itu kan sudah secara jelas kita dianggap sudah merdeka. 80 tahun merdeka. Berarti kita menang atas Belanda. Loh, budaya hukumnya aja lo sampai hari ini kita masih nganut. Merdekanya di mana? Hegemoninya itu lo masih ada. Jadi tidak ada bicara tentang menang mutlak seutuhnya, merdeka seutuhnya, itu masih belum terwujud. Ya, terlepas kemudian hari ini KUHP, besok tanggal 1 Januari akan kemudian diberlakukan, itu beda konteks ya, tapi artinya kita masih menganut hal-hal itu. Jadi tidak ada. Saya rasa kredibel itu nggak bakal bisa terpenuhi, karena kalau kita pakai metode berpikir ilmiah, kita harus terus berpikir kalau sejarah ini gimana asal mulanya, sampai kemudian cetok dok sudah nggak bisa mikir lagi, ini kayaknya udah stuck deh. Nah, kayak kurang lebih kayak gitu. Jadi nggak ada sih kalau ngomong kredibel itu nggak ada. Jadi semua harus kemudian ditelisik, karena sejarah bagian dari mencari sejarah itu, menemukan sejarah itu metodenya metode berpikir ilmiah. Jadi nggak ada, kalau ngomong berpikir ilmiah ya nggak mungkin ada sesuatu yang pasti. Semua ada bergerak dinamis dan bukan dinamis ya, artinya pasti ada fakta-fakta baru lagi. Kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi sejarah itu
belum tentu pasti banget Iya. gitu, karena banyak Iya. POV-nya rakyat kecil, Iya, gimana benar. POV-nya dari rezim sendiri. Benar. Jadi sumber sejarah akhirnya nggak akan pernah kredibel. Ya kalau ngomong no sejarah yang kredibel ya, nek ngikuti sejarah ya orang korban-korban ya, pasti akan bikin hati iba. Tapi kalau kita ngomongkan sejarah versinya rezim yang waktu itu berkuasa, enggak, itu kerusuhan, itu kayak gitu-gitu. Jadi nggak akan ada yang kredibel, gitu sih. Nah, menurut kakak nih, tadi kan udah dijelasin juga kan, kalau sejarah itu ya dihegemoni gitu Ya, kan. menghegemoni, Ya, oke. menghegemoni gitu kan. Ditulis oleh ibaratnya diatur lah. Ya. Diatur oleh yang pemilik kekuasaan gitu, yang punya keinginan gitu. Nah, aku mau tanya nih Kak, kira-kira tadi sebenarnya udah dijelasin kalau mau dihapus ini karena kemungkinan bisa jadi karena ada keinginan, karena ada yang tuan-tuan itu tadi juga. Nah, kira-kira kalau dari kakak sendiri, penulisan ulang sejarah ini apakah harus ditentang banget gitu, kayak apakah kita semua ini harus menentang atau ya mau gimana lagi gitu. Oke. Pertanyaan simpel. Teman-teman yang kemudian termasuk kamu yang kemudian hari ini menjadi mahasiswa hukum itu ada karena ada 3. Ini kebetulan, ini bukan soto ya, kebetulan aku pernah belajar hukum gitu aja, kebetulan. Ya, hukum itu ada 3. Pertama, hukum itu harus bersifat kepastian. Kepastian hukum. Jadi ini biar nggak tambah soto ya. Mengutip apa yang kemudian dikatakan Prof. Edi Haris dalam beberapa seminarnya, hukum itu ada 3. Harus memiliki 3 hal: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Bicara kepastian itu ngomong no undang-undang, aturan yang berlaku. Bicara tentang kemanfaatan dan keadilan itu bicara tentang penegakan hukumnya. Oke. Kepastiannya ada, kepastiannya udah nggak ada. Tapi teman-teman mahasiswa hukum, saya rasa semua universitas yang di Indonesia bicara hukum harus berkeadilan. Nah, simple. Hukum ada, bicara tentang keadilan, ditarik lagi. You ngomong keadilan ini untuk siapa? Dari perspektif korban atau perspektif pelaku? Loh, kalau ngomong keadilan ya teman-teman mahasiswa itu kan berapi-api ya, pasti bicara tentang korban. Ya sudah, kalau bicara tentang korban, lo korbannya ada kok. Ya kamu mau gimana? Kamu mau diam atau kemudian melawan dengan strateginya atau metodenya teman-teman, ciri khasnya teman-teman mahasiswa hukum? Ya lawan aja. Orang ngomong keadilan kok. Ya kita ngomong penegakan hukum, kita nggak punya kapasitas untuk mengadili. Karena kita bukan bagian dari badan peradilan. Oke, ya tapi sudah, lakukan aja. Apapun itu metodenya. Bikin apa, bikin esai apa dan segala macam. Orang keadaannya bicara tentang itu tadi, pertanyaan itu tadi kayak harus kayak gimana ya? Kalau aku bicara ya, kalian harus menegakkan keadilan. Memperjuangkan. Iya, harus menegakkan keadilan. Karena tidak ada istilah netral itu. Semua orang berpihak. Kamu mau atau tidak, kamu berpihak ke siapa? Kalau kamu berpihak ke pelaku ya sudah, diem aja. Loh, netral, bicara tentang netral itu kalau dalam keadaan sosial itu artinya yes aku tak menengahi. Tapi kalau dalam keadaan sekarang tidak ada netral. Kamu diam itu berarti mendukung. Diam itu sifat. Jadi ya sudah, kalau kamu diam berarti kamu mendukung. Tapi kalau kamu bergerak dan melawan untuk kemudian bicara, nggak usah ngomong jauh-jauh. Kalau kemudian kamu dianggap dicap, sudahlah. Kalau kalian progresif, saya yakin kalian progresif ini pun untuk kemudian bicara tentang keadilan untuk korban, pasti kalian dianggap berpihak oleh mereka-mereka yang kemudian
kalian bisa dianggap sebagai mau bertindak percobaan, makar dan segala macam. Enggak, kita bicara tentang ilmiahnya aja, bicara tentang hukumnya aja. Cari faktanya, ada, kita sudah temukan banyak artikel, banyak esai, nyatanya ada, ya sudah, lawan aja. Wah, slogannya teman-teman hukum itu kan pakai bahasa Latin, keadilan keadilan di atas segala-galanya dan segala macam. Ya sudah, ya adili saja, bicara tentang keadilan. Jangan bertindak di luar kemampuan. Nah, kalian punya kemampuan untuk bicara hukum kok, ya sudah, korbannya ada, faktanya apa, lakukan aja. Jadi itu sih, kalau ke kalau ditanya gimana harus bersikap seperti apa, melawan atau apa, ya lawan nih. Kalau aku lawan aja, toh itu juga salah satu bentuk mempertahankan apa yang diajarkan oleh Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jadi sejarahnya ada, faktanya ada, ya sudah, lawan aja. Gitu sih. Oke. Terus terakhir nih Kak, dari teman-teman ini juga nanyain, jadi tentang penulisan sejarah ulang ini, kira-kira manfaatnya apa ya? Kayak maksudnya, apakah generasi-generasi mendatang nih sangat-sangat perlu untuk mengetahui hal ini, atau apabila nanti ya udah ditulis ulang terus akhirnya generasi mendatang nggak akan pernah tahu kalau pernah ada kejadian yang sekejam itu gitu. Jadi intinya adalah kita ini harus apa untuk mempertahankan sejarah itu selain ngelawan. Oke. Apa berarti gimana ya, kita harus apa itu ya, pertama itu tadi bicara tentang kita harus menegakkan apa yang kemudian kita harus bertindak sesuai kemampuan kita. Itu pasti. Apakah kita harus storytelling nih ke generasi mendatang dari mulut ke mulut aja gitu, kalau seandainya penulisan ulang ini benar-benar dilakukan? Oke, kalau penulisan ulang ini benar-benar dilakukan, banyak itu metodenya banyak kan, teman-teman pasti lebih kreatif lah, saya rasa pasti lebih kreatif. Tapi apa yang kemudian harus ditaruhkan bukan hanya tentang cerita. Bung Karno juga ngatain kok, bicara berkata-kata bahwasanya warisi apinya bukan abunya. Artinya semangat yang terjadi waktu itu sampai menyebabkan korban-korban itu berjatuhan, itu ada apa? Bukan sejarah ditulis kayak orang hilang kemudian ditulis karena kerusuhan segala macam, itu hanya sekedar ceritakan ya. Tapi sejarah itu perlu ditulis, dibukukan supaya generasi selanjutnya itu bisa tahu, bukan kemudian menghasut generasi selanjutnya untuk membenci rezim waktu itu, bukan. Ada apa orang-orang ini sampai hilang? Kenapa orang-orang ini sampai hilang? Kenapa orang-orang ini sampai menjadi korban? Jadi untuk memicu pemikiran kritisnya. Iya, itu perlu. Sejarah seperti itu. Berpikir tentang metode berpikir ilmiah ya bicaranya seperti itu. Semua itu pasti ada sebab dan akibat. Semua pasti ada awalannya. Nggak tiba-tiba air ini tiba-tiba ada di atas meja ini kemudian berlogo untak dan segala macam. Surabaya itu ngomong 98, Surabaya itu punya 2 mahasiswa dari UNER namanya Herman dan Bimo, yang sampai hari ini dia hilang. Nggak tahu dia sudah meninggalkah atau dia masih hidup, kita nggak ada yang tahu. Termasuk Wiji Tukul, nggak ada yang tahu. Wiji Tukul dia berkehidupan di Jakarta, tapi kalau Herman dan Bimo ini ada di Surabaya, dia mahasiswa UNER yang sampai hari ini belum ditemukan. Nah, hilang. Terus kita mau nyoba nyari nih, ya butuh berapa lama, sudah berapa tahun reformasi, tapi itu tetap nggak bisa ditemukan. Nah, pertanyaannya kenapa 2 orang ini bisa sampai hilang? Sejarah harus ditulis 2 orang mahasiswa
Herman dan Bimo Petrus Anugrah ini hilang. Kenapa? Kenapa mereka bisa hilang? Dan kenapa orang-orang yang kemudian kita ngomong praduga tak bersalah ya. Jadi orang tidak dikatakan bersalah sampai ada putusan pengadilan yang mengatakan orang ini bersalah, subjek ini bersalah. Pertanyaannya simpel. Kenapa orang-orang ini hilang? Kenapa kok ada apa? Apa mereka melakukan apa? Kenapa kok ya harus kalau sampai dihilangkan? Semenakutkan itukah? Semengancam itu? Iya. Apa dia kartel narkoba? Atau kemudian 9 kelinci atau apa, 9 elang? Semenakutkan itukah kalau sampai dia hidup sampai hari ini? Nah, itu pertanyaannya. Sejarah adalah sebagai kunci menciptakan generasi selanjutnya untuk bisa menggunakan pikirannya, berpikir kritis dan mengimplementasikan apa yang kemudian disebut sebagai metode berpikir ilmiah. Kita nggak boleh gini. Sorry, kalau pakai bahasa Jawa, kita nggak boleh gini. Kita harus begini. Jadi pemerintah nanti kita harus gini. Kalau satu aja unsur sejarah ini dihilangkan atau fakta sejarah ini dihilangkan, ada step yang kemudian akan terlewati, dan itu akan menyebabkan hal-hal semacam itu atau bahkan yang lebih ekstrim lagi terjadi. Jadi bisa juga jadi sebagai tolak ukur gitu. Ya. Kalau seandainya dulu aja nggak selesai dan seperti itu dan diabaikan, apalagi di masa depan gitu. Oke. Jadi nggak ada generasi emas kalau perak dan perunggunya itu tidak pernah ditemukan. Oke. Apa masih ada yang perlu Kak Agung sampaikan untuk ya ini terkait penulisan ulang sejarah, mungkin bisa untuk para penguasa mungkin nonton podcast ini kebetulan gitu ya, atau calon-calon penguasa di masa depan gitu. Simpelnya gini, mereka calon-calon pemimpin. Simpelnya gini, kalau kalian punya kapasitas atau kemampuan bicara tentang hukum, jadikan hukum itu sebagai bagian dari hidup kalian, keilmuan kalian. Jadi apapun fakta yang terjadi, kalau kemudian itu dirasa sebagai itu memenuhi unsur tindak pidana dan segala macam bicara berkaitan dengan keilmuan kalian, ya kalian harus menggunakan keilmuan kalian untuk mencari kebenarannya. Meskipun kalian tidak boleh memastikan, oh ini yang bersalah pasti rezim yang berkuasa hari itu, atau yang bersalah adalah mereka-mereka yang hari ini berkuasa, pelaku-pelakunya enggak. Tapi kalian bicara tentang ya faktanya dikumpulkan, terus kemudian terus kemudian kesaksian, ya itu kalian kumpulkan, kalian arsipkan, kalian buatkan mungkin tulisan atau apa, lalu kemudian kalian jadikan bahan diskusi. Setidaknya ditulis atau tidak sejarah ini secara ulang, itu tetap harus terjadi supaya generasi selanjutnya masih bisa mendapatkan apa yang disebutkan sebagai api, bukan abu. Gitu sih. Jadi kita harus mewariskan api ya? Ya, bukan abunya. Oke. Saya rasa sudah cukup ya Pak Agung. Ya. Oke, sobat podcast Hukum Muntak atau sobat hukum, kita sudah berada di puncak acara kali ini dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Agung. Siap. Semoga urusannya lancar. Amin. Dan juga semoga kita doakan negara ini semakin maju, semakin berkembang, semakin bagus gitu ya Kak ya. Oke. Sekian dari kami, sampai jumpa di episode berikutnya dan sampai jumpa.